Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan beberapa ayat suci Al-Qur'an pada surah An-Nahl ini, yang bersama kita mengawalinya dari ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-44. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalam 4 ayat yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana biasanya, alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak beberapa pesan yang kita dapati di dalam ayat yang telah kita baca sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa melalui ayat-ayat yang kita baca pada hari kemarin, betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah berikan petunjuknya kepada kita. Allah berikan tuntunan bahwa kita hanya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti atas apa yang telah dititahkannya, mengikuti atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasul-Nya. Namun tidak mengikuti Bapak dan Ibu serta menjauhi apa-apa yang telah disampaikan oleh para taghut, oleh para mereka yang melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sampaikan untuk kita semuanya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah syaitan dan taghut-taghut itu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa melalui ayat yang kita baca di dalam ayat ke-30, dalam ayat yang ke-40 ketika Allah menyampaikan, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Bahwa sesungguhnya betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ingin menetapkan dan memutuskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah sampaikan, ketika Allah mengatakan jadilah, maka seketika hal itu pun jadi. Namun sebagaimana kita dapati dalam kehidupan ini, Allah memberikan kesempatan pula kita melalui berbagai proses di dalam kehidupan ini agar kita pun bisa mendapatkan pembelajaran di dalamnya. Sebagaimana di dalam awal-awal pada ayat-ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl ini, Allah gugah kita, Allah undang kita, Allah inspirasikan kita untuk melihat segala sesuatu yang dihadirkan di seputar kita. Untuk melihat secara lebih seksama, lebih dalam, dan bahkan melakukan penelitian terhadap seluruh fenomena yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu, setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka sesungguhnya disitulah potensi kebahagiaan bagi kita semuanya. Sebagaimana yang kita dapati dari hasil penelitian-penelitian yang begitu banyak dengan berbagai bidang keilmuan, bukankah membuat kita terperangah sesungguhnya atas apa yang telah ditemukan tersebut? Maka itulah yang Allah perintahkan bagi kita semuanya, bahwa bagaimana sesungguhnya melalui proses yang Allah sajikan di dalam setiap aktivitas dan fenomena kehidupan ini, maka sesungguhnya itulah rentang-rentang kebahagiaan, rentang-rentang pengetahuan, dan semuanya itu menjadi etalase untuk dapat kita mengenali siapa sesungguhnya yang telah menciptakan semuanya ini, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dari apa yang telah kita dapati dalam ayat-ayat yang sebelumnya, terus menginspirasi kita semuanya dan terus kita imani, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita dapat menelusuri kembali dan memahami lebih dalam lagi nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui ayat ke-41 sampai dengan ayat 44 pada pagi hari ini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusurinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-41, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Dan mereka-mereka yang hijrah karena Allah setelah mereka mengalami penindasan, pasti akan kami beri mereka tempat yang baik di dunia dan pahala pada hari akhirat. Wala ajrul akhirat akbar.
dan pahala pada hari akhirat akan lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Kalau saja mereka menyadarinya. Ayat ke-42. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tabah dan sabar kepada Tuhan mereka. Mereka yang tabah dan sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat ke-43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tak adalah yang kami utus sebelummu selain manusia. Kepada mereka kami berikan wahyu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli risalah jika kamu tidak mengetahuinya. Ayat ke-44. Bil bayyinati waz zubur. Kami utus mereka itu dengan tanda-tanda yang jelas dan kitab-kitab kenabian yang samar. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu risalah ini supaya kau jelaskan kepada manusia apa yang sudah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka merenungkannya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Dari 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, betapa tidak terhingga dan dalamnya sesungguhnya pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Namun kita mencoba menelusuri dengan segala keterbatasan berbagai aspek yang kita miliki dalam kehidupan ini untuk mencoba menelusurinya. Pada ayat ke-41 kita bisa melihat ada terminologi di dalam ayat ini, walladzina hajaru, yaitu mereka-mereka yang hijrah. Pada ayat ke-42 kita mendapati alladzina sabaru, yaitu mereka-mereka yang sabar dan tabah. Pada ayat ke-43 kita bisa mendapati di sini fas'alu ahla dzikri. Maka tanyakanlah kepada ahlinya. Kemudian pada ayat ke-44 kita bisa mendapati litubayyina linnas. Bahwa semuanya ini adalah merupakan untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Kalau kita memperhatikan bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, dan bahwa betapa sesungguhnya melalui ayat-ayatnya, dan ditambah lagi melalui keterangan yang dihadirkan oleh utusan Allah, Allah jelaskan semuanya itu dengan sebaik-baik dan seapik-apiknya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai terminologi hijrah ini sendiri, Bapak dan Ibu, betapa luas dan dalam dan banyaknya Allah menyajikan mengenai pesan-pesan hijrah ini sendiri. Hijrah tentunya bukan hanya diartikan sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, namun lebih luas lagi daripada itu. Sehingga kita bisa mendapati dalam salah satu referensi yang kita gunakan pada pagi hari ini, melalui uraian seorang ulama dan mufasir kita, Abdullah Yusuf Ali, di dalam buku tafsirnya yang sangat terkenal dan banyak sekali dijadikan rujukan-rujukan di dalam mengupas pesan-pesan dan ayat-ayat Allah. Maka pada ayat yang berbicara mengenai masalah hijrah ini terdapat satu keterangan di dalamnya. Disampaikan bahwa penderitaan karena hijrah itu sendiri tak ada pahalanya. Tentunya menggelitik ketika kita mendengar statement pertama ini. Namun beliau jelaskan apa sesungguhnya yang dimaksudkan dan hakikat daripada hijrah itu. Maka sesungguhnya hijrah yang bernilai di hadapan Allah itu bukan hanya sekedar berpindah tempat. Bukan hanya berpindah dari satu tempat berpindah ke tempat lainnya. Atau berpindah dari satu prinsip kepada prinsip lainnya. Namun di sini dijelaskan bahwa
sesuatu yang mendapatkan pahala tentunya adalah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah yang demikian adalah apabila hijrah itu yang dilakukan semata-mata hanya untuk Allah, tidak ada orientasi lain, melainkan hanya untuk Allah sebagai landasan utamanya di dalam kita melakukan hijrah itu. Dan kemudian, kalau seandainya di dalam melaksanakan hijrah itu terdapat konsekuensi, penindasan, ancaman, ataupun hal-hal lainnya sebagaimana dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya ketika harus meninggalkan kota Mekah itu, yang tidak langsung berhijrah ke Madinah. Bagaimana kita bisa mendapati sebelumnya Rasulullah mengirim sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Abyssinia itu. Maka yang kedua adalah sesudah sedemikian rupa penindasan itu sehingga ia hanya dapat memilih antara Allah dengan manusia. Kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka berhaklah hijrah itu mendapatkan kehormatan yang tertinggi sebagai suatu pengorbanan besar di jalan Allah. Itulah hijrah kaum muslimin yang mula-mula ke Abyssinia, begitu juga yang berikutnya ke Madinah. Sebelum Rasulullah sendiri meninggalkan kampung halamannya di Mekah dan pergi ke Madinah. Demikian juga kaum muhajirin yang pergi bersama Nabi atau yang menyusulnya kemudian. Semua tahapan itu akan selalu mendapatkan persetujuan dan nasihat dari Rasulullah baik secara terinci ataupun secara umumnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan bagaimana terminologi mengenai hijrah ini dihadirkan di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Di antaranya kita bisa mendapati di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat ke-218. Digunakan terminologi perubahan bentuknya dengan kata dasar hajaro itu sendiri menjadi hajaru. Sebagaimana kita dapati pada ayat yang kita baca pada hari ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sehingga kalau kita memperhatikan terhadap ayat ini saja, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa landasan utama daripada hijrah itu adalah iman kepada Allah. Dan bahwa kalaupun di dalam melaksanakan hijrah itu terdapat pengorbanan di dalamnya, maka semuanya itu semata-mata karena Allah. Dan segala sesuatu yang dilandasi karena Allah, bukankah kita akan merasa ringan di dalam melaksanakannya? Kalau saudara kita memperhatikan bahwa bagaimana para ulama dan mufassir juga berlandaskan kepada ayat-ayat Allah dengan berbagai situasi dan kondisi pelaksanaan hijrah itu sendiri. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, ketika kita ingat juga bahwa sekecil apapun amal dan perbuatan kita akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sekecil apapun perbuatan kebaikan itu akan terlihat tercatat di sisi Allah. Begitu juga perbuatan keburukan. Maka demikian pula halnya hijrah itu. Ketika berpindah kita dari satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya yang lebih baik lagi. Atau kalau seandainya kita melakukan kesalahan, dosa, dan kemudian kita berhijrah untuk berpindah melakukan ke dalam area yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Sekecil apapun hal itu adalah kualifikasi hijrah pula di dalamnya. Maka kita bisa mendapati bagaimana Allah menjelaskan hal ini dalam ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amal 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa akhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain.
Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Inilah yang saya sampaikan. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kalau seandainya kita ingat dalam salah satu kegiatan yang kita lakukan pada saat haji dan umroh itu. Pada umumnya jemaah haji dan umroh itu menyempatkan pergi ke Jabal Uhud itu. Tidak saja mempelajari dan memperhatikan dan meresapi bahwa bagaimana perjuangan Rasulullah. Namun di sana otomatis kita pun akan melihat bahwa bagaimana di sana terdapat makam para syuhada Uhud. Dan salah satu di antaranya adalah makam Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibunuh pun dalam keadaan mengenaskan dengan ditombak, dan kita pun mendapati bahwa perlakuan mereka sampai dengan jantungnya pun dikeluarkan dan bahkan disantap, digigit oleh mereka. Namun mereka semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kalau misalnya kita renungkan benar, singkat perjalanan kehidupan di dunia ini, namun panjang dan abadi perjalanan kehidupan akhirat. Dan Allah menyampaikan dalam ayat ke-195 ini, tidak saja sesungguhnya esensi yang disajikan di dalam ayat ini, yang menyangkut bahwa berjuang di jalan Allah itu dalam peperangan semata. Tetapi Allah sebutkan adalah Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan, ketika semuanya itu adalah dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalnya kita perhatikan dan renungkan benar bahwa kita pun setiap hari berpindah, bukan hanya berpindah tempat. Kita berpindah hari, dari hari kemarin menuju pada hari ini. Dan insya Allah kita pun besok akan berpindah ke hari esok. Dan begitu pun kita bisa melihat dalam satu satuan waktu. Bukankah kita tidak pernah berada dalam tempat atau satu satuan waktu yang sama? Terus kita bergulir dan bergeser kepada waktu-waktu berikutnya. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan benar bahwa betapa atas tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa betapa kemuliaan yang diberikan kepada orang yang hijrah itu. Dan hijrah sepenuhnya hanya semata-mata di jalan Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Maka sesungguhnya Allah berikan peluang bagi kita untuk berpindah dari waktu ke waktu. Bukan hanya sekedar hari secara kalender yang berubah. Bukan hanya kalau kita melihat kepada jam dinding, dari jam 6 pagi tiba-tiba sudah menjadi 6 sore. Namun sepatutnya kita merenungkan bahwa dalam setiap satu satuan waktu, dan pada setiap tempat yang kita tempati dan kita duduki itu, amal-amal kebaikan apakah yang sudah kita lakukan sesungguhnya? Apalagi kalau sana kita ingat bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diamanahkan kepada kita semuanya. Bukankah kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil alil azim? Bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kekuatan dan situasi dan kondisi yang kita dapat dalam kehidupan ini kecuali hanya semuanya adalah merupakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita tidak muda lagi sekarang ini, semoga kita lebih cerdas lagi. Sebagaimana Rasulullah, siapakah yang cerdas? Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat akan kematiannya. Dan tentunya ingat kematian bukan kita berarti menjadi seorang yang pesimis, tetapi sebaliknya. Kita menjadi orang yang sangat optimis dan bersemangat. Bersemangat adalah untuk menyiapkan bekal kita. Memang Allah hadirkan pilihan-pilihan bagi kita. Terdapat di dalamnya, dalam perjalanan kehidupan ini adalah hobi-hobi kita. Nah, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesukaan yang Allah hadirkan di dalam diri kita, semangat dan antusiasme yang dihadirkan itu adalah antusiasme terhadap sesuatu yang ketika hal itu telah berlalu dan kita menoleh ke belakang, kita gembira bahwa kita telah memilihnya, bahwa kita telah memilih dan memantapkan hati untuk melakukan itu, untuk mengatakan itu, berada di tempat itu yang membuat kita
sukacita untuk kembali kepada Allah ketika kita diminta pertanggungjawabannya nanti. Dan begitu Allah menyampaikan pesan luar biasa untuk kita semuanya. Di dalam surah ke-8 ayat ke-72 masih berada dalam masalah hijrah ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kamu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita memperhatikan lagi bahwa melalui ayat ini, surah Al-Anfal ayat ke-72, dimensi hijrah itu luas sekali. Bukankah melekat hal ini di dalam kehidupan kita? Ayat ini tidak berbicara hanya masalah peperangan saja sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah, tetapi ayat ini berlaku universal dan sampai dengan kapanpun. Bahwa kita berjihad dengan harta kita, dengan nyawa kita, dengan ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang Allah titipkan. Sebagaimana Allah menyampaikan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bahwa Allah menghormati dan Allah menghargai dan Allah akan menjanjikan berlipat ganda ganjaran yang diberikan kepada orang yang menafkahkan di jalan Allah itu. Baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, mereka terus melaksanakan itu semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil esensi daripada hijrah ini, yaitu dengan kita meningkatkan kualitas kebaikan dan bersegera, kita nggak usah menunggu. Tidak ada lagi sebetulnya waktu berleha-leha dalam pengertian berleha-leha untuk tidak mengerjakan kebaikan itu. Begitu banyaknya sebetulnya kemudahan untuk kita melaksanakan kebaikan ini di dalam kehidupan ini. Apakah hal itu secara fisik memerlukan tenaga ataupun kekuatan, ataukah sebetulnya tidak juga? Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah hadirkan misalnya di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli risalah. Maka bahwa bagaimana para mufasir dan ulama kita menafsirkan bahwa menanyakan berbagai hal ini, tanyakanlah kepada ahlinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kalau saja Allah memberikan perintah di dalam ayat ini, secara umum, tanyakanlah segala sesuatu itu kepada ahlinya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, fardu kifayah bagi kita semuanya untuk menjadi seorang yang ahli. Sebagaimana halnya pada pagi hari ini. Keilmuan yang dimiliki insya Allah oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Agus Pakpahan. Tidak semua kita bisa melakukan atas apa yang telah beliau lakukan. Dan tidak semua kita mengetahui kadar keilmuan yang beliau miliki. Namun inilah cara Allah. Allah hadirkan ilmuwan-ilmuwan itu dalam forum ini. Maka disinilah perpaduan keumatan sesungguhnya. Maka kita bertanya kepada mereka. Sehingga dengan keberadaan ilmuwan-ilmuwan ini, paling tidak menggugurkan Bapak dan Ibu kewajiban bagi semua yang lain yang tidak mempelajari ilmu itu. Bahwa sesungguhnya kewajiban bagi kita semuanya mentadaburi ayat-ayat Allah itu untuk kemaslahatan kehidupan kita di muka bumi ini. Dan bahwa bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Maka dalam hal ini tentunya tidak ada celah waktu dalam kehidupan kita ini yang melainkan kita sebagai penuntut ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan tidak ada keterpisahan di dalamnya. Justru apa yang kita lakukan di dunia inilah merupakan penghantar untuk suksesnya kita di dalam kehidupan akhirat nanti. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, tidak mudah memang kita menjalani semuanya ini.
Karena itulah Allah mengatakan bahwa yang kita dapati adalah merupakan ujian-ujian yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Maka begitu pun di dalam kita melaksanakan hijrah. Hijrah dari melakukan perbuatan buruk menuju kepada perbuatan baik. Hijrah pula ketika kita dari perbuatan baik menuju perbuatan yang lebih baik lagi. Dan itulah continuous improvement yang sesungguhnya merupakan pembelajaran dan perintah hakiki di dalam Islam itu. Maka tentunya di dalam menyikapi, melaksanakan semuanya ini, kita membutuhkan kesabaran. Makanya Allah iringi dengan ayat ke-42. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bersabar atas segala apapun konsekuensi di dalam melaksanakan hijrah itu sendiri, sebagaimana didapati secara puncaknya adalah perjalanan kehidupan Rasulullah, bahwa di dalam melaksanakan hijrah itu luar biasa, bukan hanya intimidasi dan bahkan percobaan pembunuhan pun termasuk kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita dapati bahwa pada puncaknya ketika Rasulullah diperintahkan meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Mekah, maksud saya untuk menuju kota Madinah itu, dikarenakan sehari sebelumnya telah bersepakat para pemuka kaum kafir Quraisy itu dengan mengambil 4 orang terbaik yang mewakili setiap suku itu untuk melakukan pembunuhan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita bisa melihat siapakah yang dilindungi dan diabadikan oleh Allah untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Dengan segala resikonya Rasulullah melaksanakan perintah Allah. Dan bahkan sebagaimana kita bisa mendapat dalam kisah yang luar biasa. Di Jabal Thur itu, di dalam goa ketika Rasulullah bersama sahabat yang sangat setia, Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu di dalam sejarahnya bahwa betapa Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah sudah ketakutan pada saat itu. Dikarenakan sudah terlihat jelas, sudah berada di depan mata sesungguhnya tentara-tentara terbaik, utusan-utusan kaum kafir Quraisy itu untuk membunuh Rasulullah. Namun disitulah Allah abadikan ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan wa la takhaf wa la tahzan, yang sangat terkenal itu, jangan takut, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu pula sebagaimana halnya didapati oleh Nabi Musa alaihissalam ketika itu, ketika pasukan Fir'aun sudah jelas di depan-depan mata. Begitu takut dan khawatirnya pasukannya. Namun Nabi Musa tidak ada gentar sedikit pun. Ia mengatakan dia yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan maha benar Allah yang kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu. Dan terbelahlah lautan itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perintah Allah bersabar. Dan inilah begitu banyak Allah menghadirkan perintah sabar ini. Di antaranya dalam ayat 109 pada surah Yunus. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan, dialah hakim yang terbaik. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat 115 pada surah Hud, selain daripada surah Hud ayat ke-49 tentunya, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Dan kemudian dalam surah An-Nahl ayat 127, insya Allah nanti kita akan mendapatinya. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sehingga bisa kita mendapati, Bapak Ibu sekalian, pesan sabar dari Allah. Dan kemudian kita mendapati hal yang istimewa di dalam ayat ini. Wa ma sabruka illa billah. Dan semata-mata dengan pertolongan Allah kesabaran itu, artinya bahwa kalau seandainya kita bisa bersabar di dalam kehidupan ini menghadapi segala sesuatu, artinya Allah sedang menyertai kita. Allah sedang membersamai kita. Dalam ayat lain Allah sampaikan, innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Sebagaimana pula Allah menyampaikan, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru.
tidak mendapatkan karunia orang-orang itu, seseorang itu, melainkan adalah mereka orang yang diberikan karunia kesabaran bagi mereka. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan ini, walaupun berat memang kita harus terus berjuang dan saling menguatkan Bapak dan Ibu. Karena berjuang di dalam kesabaran itu bukan hanya untuk meredakan hati kita dari permasalahan kegalauan kita, tapi dalam perjuangan kita berada dalam kebersamaan Allah, itu yang Allah sebutkan, wa ma sabruka illa billah. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan tips tentang sabar menghadapi kehidupan ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwil 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Dan terakhir, dari masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ayat yang terkait dengan tips kesabaran yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Ayat terakhir yang ingin saya bacakan adalah surah Toha ayat 130. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Maka sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau pun merasa tenang. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada ayat 41 sampai dengan ayat 44 ini. Sesungguhnya tidak akan pernah cukup-cukupnya waktu Bapak dan Ibu di dalam kita mengulas dan membahas ayat-ayat ini. Namun Bapak Ibu sekalian, kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan semoga Bapak dan Ibu di tengah kita bisa mendapati juga betapa banyaknya kadang-kadang simpang siur informasi dan sebagainya. Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menanyakan segala sesuatu itu kepada ahlinya, kalau sana kita tidak mengetahui. Maka dari itu semoga kita mewaspadai Bapak Ibu sekalian, setiap informasi yang beredar begitu banyak dan leluasanya di seputar kita, harus kuat dan cerdas-cerdas kita di dalam menyaringnya. Referensinya dari mana, agar kita tidak tersesatkan dan agar kita menjadi orang-orang yang mengetahui dengan kita lebih meningkatkan kewaspadaan dari sisi informasi ini. Demikian Bapak dan Ibu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita kecuali hanya atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya.